الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الفرائض إدخال السرور على المؤمن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha Masjid Nurul Ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini makin menjadikan derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana kedua putra beliau yaitu Qabil dan Habil untuk menikahi iklimah yang cantik, maka keduanya dianjurkan untuk berkurban. Habil yang seorang pengembala berkurban hewan ternak, sementara Qabil yang petani berkurban dengan gandum. Dan kedua kurban itu ditaruh di tanah yang lapang. Kurban siapa yang tersambar petir itu ikhlas, serta kurban dengan gandum-gandum yang jelek, dan hati Habil yang ikhlas serta mengkorbankan hewan yang sehat, yang bagus, maka hewan ternak Habillah yang tersambar petir. Itu tanda hewan kurban Habillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkurban unta 300 ekor dan kambing 1000 ekor. Dari situ muncullah sifat manusiawi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan unta,
jangankan kambing, anakku pun akan aku korbankan. Kemudian datang ujian Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang mewahyukan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika Nabi Ismail hendak disembelih, turunlah wahyu kepada Nabi Ismail digantikan dengan hewan ternak yang bagus. Dari kisah hidup Nabi Ibrahim ini, jamaah hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keistimewaan. Di antaranya adalah esensi kurban adalah untuk berbagi. Karena disyariatkan rukun Islam kita ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat berpuasa Ramadan, dan kelima pergi haji ke Baitullah. Perlu diketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan untuk semuanya kita penuhi rukun Islam kita. Maka di antara 5 rukun Islam ini ada 2 rukun Islam yang hanya orang yang mampu saja untuk melaksanakannya, yaitu zakat dan pergi haji ke Baitullah. Kalau sholat, kalau syahadat, kalau puasa, insya Allah semua umat Islam bisa melaksanakannya. Tapi zakat ada aturannya, tapi pergi haji ada aturannya, hanya untuk orang yang mampu. Kalaupun orang itu tidak mampu untuk berzakat, maka Islam menganjurkan dia untuk tidak jadi muzakki, tapi orang tersebut menjadi mustahik, orang yang menerima zakat. Begitupun dengan pergi haji, dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu hanya untuk orang-orang yang mampu. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ternyata kurban adalah ibadah yang bersifat ibadah ritual dan bersifat ibadah sosial. Berasal dari kata qoroba yuqarribu, kurban. Qoroba yaqrabu korban, yaitu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berkurban adalah orang yang belajar menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dari mana? Ternyata kelebihan rezeki yang kita punya, kelebihan rezeki yang Allah berikan bersama kita, ada hak-hak untuk sekeliling kita. Di antaranya ketika seseorang berkurban, jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya diniatkan, tidak hanya untuk Allah semata-mata, tapi juga efek dari kurban tersebut harus membahagiakan untuk sekeliling kita. Berapa banyak orang yang senang, yang girang, yang bahagia setelah mendapatkan daging kurban. Disitulah letak ibadah sosial di dalam berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Nabi, wahai Rasul, apakah amalan yang banyak pahalanya, yang utama pahalanya setelah kami mengerjakan sholat fardu, mengerjakan amalan-amalan wajib? Apa wahai Rasul?" Saat itu Rasul menjawab, bukan zikir. Saat itu Rasul menjawab, bukan baca Quran. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang pahalanya besar setelah kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita adalah idkhalus surur 'alal mu'minin, membahagiakan orang lain, membahagiakan orang mukmin
membahagiakan orang-orang sekeliling kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ibadah kurban pada hakikatnya adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Mari sama-sama kita yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hewan kurban yang kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang mohon maaf selama ini mungkin tidak pernah makan daging, mungkin jarang makan daging. Oleh karenanya dengan dibagikan daging kurban itu kepada fakir, kepada miskin, kepada sekeliling kita, semoga itu semua menjadikan amalan kita untuk membahagiakan orang lain. Karena dijelaskan dalam satu riwayat, orang yang membahagiakan orang lain adalah orang yang berhak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari sama-sama dari ibadah kurban ini kita belajar untuk membahagiakan orang lain. Imamul Ghazali diangkat menjadi kekasih Allah bukan karena kitabnya yang tebal, bukan karena ilmunya yang banyak, bukan karena santrinya yang banyak, tapi Imamul Ghazali menjadi kekasih Allah adalah lantaran akibat dari membahagiakan seekor lalat yang sedang berenang di tintanya ketika beliau menulis kitab. Imam Syafi'i sama, beliau diangkat menjadi kekasih Allah tidak dengan santrinya yang banyak, tidak dengan ilmunya yang tinggi, tapi Imam Syafi'i diangkat menjadi kekasih Allah lantaran hanya dengan seekor lalat. Dan sebaliknya, bukan karena membahagiakan saja, bahkan menyakiti binatang pun itu akan menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat. Oleh karenanya, di antara sunnah-sunnah dari berkurban adalah membahagiakan hewan kurban yang akan kita sembelih. Dilarang menggunakan pisau atau pemotong yang kudul karena akan menyakiti kambing atau sapi yang akan dipotong. Oleh karenanya, bahagiakan hewan kurban kita sebelum dipotong. Haram hukumnya memotong hewan di depan hewan yang masih hidup, karena itu akan menjadikan kesedihan dan kesakitan di hati hewan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sunnah hukumnya memberikan makan, memberikan minum, mengelus-ngelus hewan kurban kita sebelum dikurbankan. Karena dulu dalam satu hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli tahajud. Dia adalah seorang perempuan, kemudian dia memelihara seekor kucing. Kucingnya ini dikunci di dalam kandang, tidak diberinya minum, tidak diberinya makan. Dengan sebab itu, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli tahajud, orang yang ahli ibadah ini ternyata masuk ke dalam golongan orang-orang yang terjebak dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena apa? Oleh karena menyakiti binatang yang di mata kita tidak berarti seekor kucing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya seekor kucing. Bagaimana kalau yang kita sakiti hati tetangga kita, hati keluarga kita, hati saudara kita? Tentu murka Allah akan jauh lebih banyak, akan jauh lebih murka dibandingkan hanya menyakiti seekor binatang. Oleh karenanya mari sama-sama dari Idul Kurban ini, Idul Adha ini, kita belajar untuk satu, berbagi kalau kita diberi kelebihan rezeki. Yang kedua, mari sama-sama kita mencoba untuk di setiap keseharian kita untuk membahagiakan orang lain, karena
karena pahalanya sangat luar biasa. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk berbagi dan untuk membahagiakan orang lain. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.